Shalom saudara yang terkasih, mari pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan dan kuasa-Nya yang terus bekerja untuk setiap kita. Kita mau menyatakan syukur kita hanya bagi Tuhan. Yang terus berharap, yang terus menanti.
Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang terus dan terus bekerja Tuhan. Bahkan ketika kami tak pernah melihat, ketika kami tak pernah merasakan bahwa Kau Allah yang terus bekerja untuk kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran dengan firman Tuhan. Berbicara Tuhan untuk setiap kami, sebab kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Di dunia ini ada berbagai macam suara, mulai dari suara burung yang merdu sampai suara harimau yang menakutkan. Tetapi kalau kita mau jujur, hanya ada 3 suara yang menentukan kehidupan kita, yaitu yang pertama, suara kita sendiri yang menjurus kepada keinginan pribadi, dan yang kedua adalah suara iblis yang seringkali mempengaruhi kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan, dan yang ketiga adalah suara Tuhan yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Dari 3 suara ini, hanya suara Tuhanlah yang tidak menyesatkan jalan hidup kita. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan tuntunan daripada suara Tuhan atau kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan? Ada beberapa orang yang bertanya, masihkah Tuhan berbicara sampai hari ini? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, mendengar dan mendengarkan adalah 2 hal yang berbeda. Mendengar artinya dapat menangkap bunyi atau suara dengan telinga, dalam arti tidak tuli. Tetapi kalau mendengarkan, itu mendengar sesuatu dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan mengindahkan. Sebagai contoh, kalau kita sedang ada di sebuah tempat di mana suasananya sedang ramai, ya, si A dan si B sedang berbicara kepada partner mereka masing-masing, kita bisa mendengar baik itu suara si A maupun itu suara si B yang sedang berbicara. Kita bisa mendengar, tetapi untuk mendengarkan, kita tidak bisa mendengarkan kedua-duanya secara bersamaan. Bila mana kita fokus kepada suara si A atau perkataan si A, maka apa yang dikatakan si B, kita menjadi kurang konsentrasi, kita bisa kelolosan daripada apa yang dikatakan oleh si B. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, kita perlu perhatian, karena suara Tuhan sering bersamaan dengan suara hati kita sendiri, yaitu hati nurani ataupun suara iblis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita rindu mendengarkan suara Tuhan, yang pertama kita harus mengenali suara Tuhan. Kita harus bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Lah, oleh karena itu kita perlu mengenali suara Tuhan. Melalui komunikasi kita bisa mengenali suara seseorang. Sekalipun kita belum pernah ketemu, mungkin kita hanya komunikasi lewat telepon, kita belum tahu orangnya. Tetapi kalau kita sering berkomunikasi lewat telepon, maka lama-kelamaan kita akan tahu itu suara siapa. Demikian juga di dalam kehidupan kita, bila mana ada tamu yang datang, mungkin kita belum melihat orangnya, tetapi saat kita mendengar suaranya, kita sudah bisa tahu siapa yang datang ke rumah kita. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan rindu kita mengenali suaranya, sehingga dengan mengenal suaranya, kita bisa mengenal Tuhan.
kita bisa mengenal kehendak-Nya dan kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita bisa mengikuti Tuhan kalau kita mengenal suaranya. Jangan sampai kita seperti Samuel pada waktu pertama kali oleh ibunya ditaruh di bait Allah. Nah, kita baca di 1 Samuel 3 ayat 4-5. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Elia berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan hal ini terjadi sampai 3 kali. Tuhan yang memanggil Samuel, tetapi Samuel mengira yang memanggil adalah Imam Eli. Tetapi dengan berjalannya waktu yang menambah keintiman pergaulan Samuel dengan Tuhan, pada akhirnya Samuel bisa mengenali suara Tuhan dengan benar. Bahkan Samuel dipakai Tuhan sebagai nabi untuk penyampai suara Tuhan secara luar biasa. Jadi yang pertama, kita harus mengenali suara Tuhan supaya kita tidak terkecoh dengan suara iblis. Kemudian yang kedua, mendengar berarti membuka hati. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak hanya perlu mendengar suara Tuhan atau mengenali suara Tuhan, tetapi kita juga perlu membuka hati kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya mendengar tetapi menutup hati dengan suara Tuhan, sebab itu sama saja dengan tidak mendengarkan. Banyak orang, saudara, ketika kita menutup hati dengan seseorang, maka apapun perkataan orang itu, kita selalu menolaknya karena hati kita sudah tertutup bagi orang itu. Nah, demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita menutup hati dengan suara Tuhan. Di dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara dalam pengertian menjadi bagian dari kehidupan kita dan juga menjadi tolok ukur dalam tingkah laku kita. Memelihara berarti tidak melupakan. Oleh karena itu, untuk mendengar suara Tuhan, kita perlu membuka hati untuk kebenarannya. Dan yang ketiga, mendengar berarti melakukan. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jika kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya di hadapan Tuhan, kita disamakan dengan menipu diri kita sendiri. Apa artinya, saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, tetapi kita tetap berprinsip pada kehendak kita sendiri? Maka dengan demikian, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita menjadi sebuah kesia-siaan bila mana kita tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ada 3 hal bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenali suara Tuhan. Yang kedua, kita harus membuka hati kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, mengapa banyak orang yang sulit mendengar suara Tuhan? Yang pertama, karena mereka tidak mengaktifkan manusia rohnya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya,
kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh kita. Tetapi seringkali jiwa kita lebih mendominasi kehidupan kita, sehingga kita ditutupi oleh pikiran kita sendiri. Kita ditutupi atau tertutup oleh rasa takut, oleh rasa khawatir yang ada di dalam diri kita, sehingga firman Tuhan tidak pernah sampai kepada kita karena pikiran dan hati kita sudah dipenuhi oleh prinsip-prinsip kita sendiri. Sebagai contoh Bapak Ibu, seorang anak yang sedang kecebur di dalam kolam sulit mendengar suara penolongnya karena dia sudah panik dengan keadaannya. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Jika kita sedang tenggelam di dalam permasalahan kita, seringkali kita panik seperti anak yang kecebur di dalam kolam itu, sehingga ketika Tuhan berbicara sebagai penolong kita, kita tidak mendengar suaranya. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita, tetapi kita tidak bisa mendengar karena kita sudah terlanjur panik dengan keadaan kita sendiri. Jadi kita harus mengaktifkan manusia roh kita. Dan yang kedua, kurang bergaul dengan Tuhan sehingga kita tidak mengenali suara Tuhan. Seperti Samuel di awal mula ketika dia mendengar suara Tuhan. Samuel salah arti. Yang berbicara kepadanya adalah Tuhan, tetapi dia mengira yang memanggil dia adalah Nabi Elia. Jangan sampai kita juga salah mendengar. Yang berbicara adalah Tuhan, tetapi kita mengira itu suara hantu, seperti yang pernah dialami oleh para murid ketika mereka sedang di atas kapal. Kita baca Matius 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bergaul intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenali suara Tuhan. Dan kita mau membuka hati kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk mendengar suaranya. Dan yang poin yang terakhir, kita mau melakukannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, pagi hari ini Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Kau urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh mengaktifkan manusia roh mereka. Dan terlebih daripada itu, mereka memiliki kerinduan untuk berhubungan intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami semua bisa mengenali suara-Mu dan membuka hati serta melakukannya untuk kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.